Puji nama Tuhan. Saya berharap kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap meyakini dan tidak pernah meragukan kesetiaan, kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Selalu ada untuk setiap orang yang takut akan Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita yang terambil dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang ada di benak hati kita, apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar bacaan firman Tuhan ini, apalagi ketika kita merenungkan firman Allah ini, bagaimana tentang Tuhan punya rencana dari semua persoalan, dari semua kejadian yang sedang kita alami. Justru itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itulah tujuan Allah memanggil setiap orang-orang yang mengasihi Dia, setiap orang-orang yang takut akan Dia. Tentu akan menjadi pertanyaan yang besar. Kapan itu terjadi dalam hidup saya? Sehingga mungkin kita akan menanggapi dengan sepi firman Tuhan ini. Apalagi sudah biasa kita dengar, sudah biasa kita bacakan. Tapi setidaknya kita harus meyakini bahwa firman Allah itu adalah ya dan amin. Dari semua kebimbangan kita, semua keraguan-raguan kita, mari kita tetap kembali kepada firman Tuhan ini. Saya akan coba mengingatkan kita kembali kepada peristiwa Yusuf, atau apa yang dialami oleh Yusuf. Kalau kita baca sejarah Yusuf, mungkin kita hanya akan melihat sepenggal dari persoalannya, karena kita lebih kepada fokus kepada kesuksesan Yusuf ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, ketika dia dengan bangga membawa saudara-saudaranya, ayahnya ke Mesir. Dan ayahnya dan saudara-saudara melihat bahwa dia adalah orang yang sudah berhasil. Ya, memang itu. Tapi coba kita tarik lebih jauh. Sebelum Yusuf mengalami apa yang kita bayangkan, keberhasilan yang Yusuf dapatkan, kita tahu Yusuf harus mengalami perjalanan yang sangat terjal, perjalanan yang sangat menyakitkan secara manusia. Bahkan boleh dikatakan, andai kata Yusuf tidak mau mengampuni, dia punya alasan yang kuat untuk tidak mengampuni. Namun ternyata Yusuf tetap tidak seorang pendendam. Alkitab katakan dia dijual, dia diperlakukan dengan tidak manusiawi, dan orang-orang yang memperlakukan Yusuf seperti itu adalah orang-orang yang ada di dekat Yusuf. Itulah saudara-saudaranya yang memperlakukan Yusuf dengan sangat-sangat tidak ada rasa belas kasihan. Tiga-tiganya orang yang membawa
abang-abangnya. Justru orang itu sendirilah yang dimasukkan ke dalam sumur sendirian. Dapat kita bayangkan bagaimana rasa takutnya Yusuf ketika dia ada di sumur. Tentunya dia menangis. Dia berteriak, "Bapak, tolong dengarkan suaraku. Aku sedang sendirian di sumur yang kosong ini." Namun suara Yusuf itu tidak terdengar kepada ayahnya. Bisa saja Yusuf putus asa. Saya sudah mempertahankan kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, tidak seperti abang-abangku. Masa aku diperlakukan seperti ini? Tidak berhenti di situ. Yusuf diangkat dari sumur. Tentunya harapan Yusuf sama dengan harapan saya. Apabila Yusuf diangkat dari sumur, dia akan dikembalikan kepada sang bapak yang mengasihi dia. Dia akan bertemu dengan sang mama yang begitu mengasihi dia di atas rata-rata. Ternyata tidak. Dia harus dipindah tangankan. Dia harus dibawa makin jauh dari rumah bapaknya ke Mesir. Dijual. Tidak berhenti di sana kesakitan itu. Tidak berhenti di sana proses itu. Yusuf harus dimasukkan ke penjara. Tanpa harus ada di sidang. Yusuf langsung dijebloskan ke penjara. Kelihatan kejam. Kelihatannya Tuhan tidak ada. Apa yang sedang menimpa hidup kita? Beberapa hari terakhir kami mengalami juga proses yang luar biasa. Anak-anak ketika dia mulai bertumbuh dari SD ke SMP, menurut psikologi ada tantangan yang luar biasa di sana. Ada namanya proses labil. Kami pulang dari pelayanan ke Jawa, kami mendapatkan hasil yang sangat-sangat tidak memuaskan kami. Tapi saya dengan istri merenung. Saya tahu Tuhan sedang melatih. Untuk melihat kebaikan Tuhan. Tuhan ada bukan karena ketika kita berdoa langsung dijawab. Berseru langsung Tuhan dengar. Lalu Tuhan selesaikan. Saya yakin Tuhan tetap ada. Sekalipun doa kita belum juga terjawab. Katakan Tuhan besar. Tuhan ajaib. Untuk semua yang kita alami, Dia tidak pernah lepas dari perhatian untuk kita. Walaupun kenyataan yang kita alami jauh berbeda dengan yang kita rasakan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sekalipun Yusuf diperlakukan seperti itu, Allah tidak pernah lupa akan rancangannya. Allah angkat Yusuf dengan cara Allah sendiri. Yusuf dikeluarkan dari penjara. Lalu Yusuf mendapatkan kemuliaan Tuhan luar biasa. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Proses yang tidak mudah. Dan
Contoh kedua, tokoh terbesar dalam Alkitab, itulah Yesus. Ketika dia harus bergumul di Golgota, dia menangis, dia tetap dalam keadaan takut. Dan ketika dia dalam pergumulan yang sangat berat, dia berkata, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Namun tidak juga ada jawaban. Yesus harus mati di kayu salib. Tapi di balik kematian Yesus di kayu salib, saya, manusia yang berdosa tadinya, syarat dengan pelanggaran, yang seharusnya dihukum, harusnya tidak mendapatkan kesempatan, namun lewat karya Yesus, rancangan Bapa di surga untuk Yesus Kristus sendiri, kita semua yang percaya kepada Yesus mendapatkan kesempatan pengampunan yang tidak ada batas, mendapatkan kesempatan memperbaiki diri kita, serta percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang sedang menimpa kita? Kita mulai ragu dengan membaca, khususnya ayat yang baru kita baca hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan kembali ingatkan, jangan meragukan keabsahan firman Tuhan ini. Dia akan selalu baru tiap hari ketika kita angkat iman kita setiap saat dengan berdoa dan mengucap syukur dan tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.